Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 426. Nabila yang kerja di restoran. Dibilang oleh yang punya tempat makan. Hei Nabila, kamu kalau mau dapat uang tambahan, baiknya tak hanya diam setelah mengantar makanan. Itu kamu datangi pelanggan. Bilang ke mereka, apa perlu bantuan, untuk menuangkan minuman, atau bantuan yang lainnya. Oh ya, jangan ke pelanggan wanita, tapi yang laki-laki. Wajah kamu kan cantik, pasti mereka akan tertarik. Sayang kalau mengantar makanan saja. Kalau menemani tamu itu, kamu duduk di sampingnya, nanti akan dikasih uang. Yang punya restoran ini seorang perempuan, tapi dia pengusaha yang tak baik. Terkenal orangnya tak ramah pada bawahannya. Nabila yang diperintah seperti itu, tentu ia tak mau melakukan. Tapi Nabila tak berani bilang menolak, karena takut bosnya itu marah, atau tersinggung mendengarnya. Nabila hanya tersenyum saja. Bosnya pun mengira Nabila mengiyakan. Sementara itu, orang tua anak kecil yang diantar Kenshin, kini telah pulang ke rumahnya. Setelah bekerja seharian, lalu saat ada di rumahnya itu, dijumpai tamu seorang pemuda, yang belum pernah dikenalnya. Tetangganya pun segera bilang, mereka langsung bercerita, oh ini Ibu Suminah, Mas ini datang ke sini, karena tadi melihat Egi dan Edo, yang jualan di jalan raya. Mas ini berniat membantu, untuk meringankan beban keluarga, maksudnya anaknya Bu Suminah ini. Jangan dibiarkan kerja lagi. Oh ya, saya lupa, nama masnya tadi siapa ya? Kenshin menjawabnya, oh nama saya Kenshin. Dan Bu Suminah pun bicara, tapi mas saya ini orang tak punya. Kalau tak ada tambahan uang, kita makan apa nantinya? Sedang kakaknya yang baru kerja seminggu, gajinya pun sedikit sekali. Gitu aja kerjanya sampai malam hari. Dan salah satu tetangganya menyahut, Bu Suminah, baiknya Nabila suruh keluar kerja saja dari situ. Saya ini tahu yang punya restoran, orangnya tak baik sekali. Saya khawatir dengan Nabila akan dimanfaatkan untuk mencari pelanggan dengan cara yang tak baik. Teman saya dulu juga begitu. Cantik orangnya, tapi malah disuruh merayu, mendatangi pelanggan laki-laki, agar omsetnya makin tinggi. Apalagi menjelang malam hari, banyak pria hidung belangnya, bukan lagi restoran makan, tapi berubah jadi kafe remang-remang. Mendengar hal itu, ibunya Nabila pun khawatir. Beliau cemas sekali, karena hari ini, Nabila tadi bilang, kerjanya sampai jam 1 malam. Ibunya Nabila pun bicara, kalau gitu gimana ya Mbak Dewi? Biasanya Nabila pulangnya jam 9. Tapi hari ini dia bilang, mulai sekarang sampai larut malam. Saya khawatir sekali, kalau terjadi apa-apa dengan Nabila. Tetangganya itu lalu bicara, yaitu Bu Suminah. Berarti itu beneran, pegawai baru yang lewat kerja seminggu. Pasti kayak gitu. Selanjutnya sampai larut malam, seperti pengenalan. Jadi baiknya sekarang, Nabila ditelepon saja Bu Suminah. Suruh saja segera pulang, jangan melanjutkan kerja di sana. Ibu Suminah itu menjawab, tapi Mbak Dewi, handphone Nabila sudah dijual, untuk membeli seragam kerja, dan juga kebutuhan lainnya, dan tetangganya yang di situ. Kemudian bicara, kalau gitu langsung saja dijemput Bu Suminah. Daripada nanti terlambat, Nabila dimanfaatkan orang. Di saat itu Kenshin mendengarnya, menjadi iba dirinya. Kemudian Kenshin ikut bicara, iya Bu, baiknya dijemput langsung saja. Daripada kenapa-napa, masalah pekerjaan itu mudah urusannya. Karena tempatnya memang dekat, restoran itu tak jauh dari rumah. Lokasinya pun di depan jalan raya. Ibu Suminah segera melakukan, akan menjemput putrinya, dengan diantar beberapa tetangganya. Termasuk Dewi itu, wanita yang masih muda, seusia dengan Nabila, dan Kenshin pun demikian. Ia memutuskan ikut juga, dengan ditemani adiknya Nabila, yakni Egi dan Edo, yang tadi diantarnya. Mereka anak kecil itu, nampak suka dengan Kenshin, jadinya ikut saja. Di saat bersamaan itu, di restoran tersebut, sekelompok pelanggan laki-laki datang. Mereka bukan orang yang biasa, terlihat dari pakaiannya, serta mobil yang dibawanya.
Sepertinya, orang-orang itu datang dari kalangan pengusaha, hingga pemilik restoran ini, sampai keluar menyambutnya. Mama Cece itu bilang, "Selamat datang tuan-tuan yang cakep. Kebetulan sekali ini tiba hari ini. Karena sudah 1 minggu saya menanti. Oh ya, di sini ada pegawai baru. Istimewa sekali anaknya. Jadi saya jamin, kalau makan dan minum di sini, tuan-tuan yang cakep makin betah. Tak buru-buru pulang." Salah satu tamu itu menjawab, "Oh, benarkah itu Mama Cece? Saya penasaran sekali ini. Gak sabar ingin melihat, seperti apa yang baru itu." Mereka pun dipersilahkan untuk segera masuk ke dalam. Duduklah tamu-tamu itu, sambil memesan makanan. Saat itu Mama Cece bilang pada Nabila yang hendak mengantar pesanan, "Hei Nabila, setelah mengantar itu, kamu cepat balik ke sini. Karena malam ini ada tamu spesial yang datang ke sini. Kini mereka di ruang VIP. Setelah ini kamu ke sana, menemani mereka. Mereka itu para pengusaha. Aku sudah bilang tentangmu. Kalau perlu kamu berhias dulu." Mereka sudah nggak sabar menunggu. Mendapat perintah seperti itu, Nabila pun hatinya langsung tak mau. Tapi ia bingung bicaranya, cara menolaknya, apalagi tempat VIP itu tertutup dari yang lain. Nabila merasa, pasti ada yang tak baik. Hatinya menjadi tak enak. Gimana ini? Harus kemana dirinya? Di tengah hal itu, salah satu tamu spesial itu tiba-tiba menemui Mama Cece. Dan tamu itu diberitahu tentang Nabila pegawai yang baru. Tamu itu pun melihatnya, langsung tertarik jadinya. Dan ia bilang ke Mama Cece, sudah tak sabar menunggunya. Nabila pun segera diperintah oleh pemilik restoran itu. Namun security di luar datang mengabarkan pada Nabila, "Mbak Nabila, ada ibunya ingin menemui sebentar." Mama Cece pun mendengarnya. Lantas beliau bilang, "Gimana sih ya, orang kerja kok mau ditemui? Ya sudah sebentar saja, tapi jangan lama-lama." Nabila pun keluar untuk menemui ibunya. Mama Cece pun mengikuti. Saat berada di halaman depan, Nabila terkejut melihat para tetangganya bersama ibunya datang ke sini. Tak hanya itu, Nabila melihat seorang pria yang pakai baju biasa dan celana pendek bersama adik-adiknya. Nabila pun tak mengenalnya, dan ibunya Nabila segera bilang, "Nabila, kamu sekarang pulang ya. Kamu jangan kerja di sini. Nabila hari ini saja terakhir." Nabila langsung rada menangis karena ibunya bicara itu, seperti sudah merasakan bahwa kerja di sini memang tak baik. Namun Mama Cece itu tak terima. Beliau langsung menjadi marah, kemudian bicara mengancam. "Enak aja ibu ini bilang, menyuruh Nabila keluar kerja. Emang tempat saya ini apa? Bisa masuk dan keluar dengan seenaknya. Di sini kerja itu ada peraturannya. Jadi nggak bisa mengundurkan diri." Dengan tiba-tiba begini, ijazah Nabila pun saya tahan sebagai jaminan kerja sebulan. Kalau keluar sebelum waktunya, tak hanya ijazahnya yang hilang, Nabila bisa dipidanakan, bisa dipenjara, termasuk ibu sendiri yang meminta Nabila keluar. Mendengar hal itu, Nabila jadi takut sekali. Kalau ibunya dipenjara, termasuk ibunya sendiri, yang khawatir juga putrinya terkena hukuman. Begitu juga tetangganya, mereka tak bisa bicara, membantah orang kaya, pemilik restoran ini, hingga Nabila berencana, berniat meneruskan kerja, meski berat hatinya menerima. Begitu pula ibunya, yang akan kembali pulang, membiarkan anaknya di sini. Mama Cece pun jadi senang. Masalah ini cepat diatasi. Beliau merasa menang, tapi tiba-tiba, Kenshin pria yang tak dikenal, segera maju ke depan. Kenshin itu bicara, "Mbak Nabila pulang saja, bersama ibunya sekarang juga. Masalah hukum dan ijazah, biar saya yang mengurusnya." Mendengar hal itu, semua pun terkejut, termasuk Mama Cece, yang punya restoran ini. Mama Cece itu bicara, dengan nada yang marah, menghardik Kenshin dengan berkata, "Oh jadi ada pahlawan kesiangan ya di sini. Pemuda miskin yang syok akan menolong. Apa kamu nggak lihat dirimu? Penampilanmu aja kayak gitu. Pakai berani bicara seperti itu. Lu itu yang perlu ditolong. Pasti lu pengangguran. Orang yang tak punya kerja. Pakai gaya membela segala." Mama Cece begitu marahnya, menghina Kenshin dengan kerasnya. Kenshin pun tersenyum saja. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode
berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel ke YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya